Tepatkah usulan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk membiayai program makan siang dan susu gratis? Kita akan bahas bersama Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listiarti dan staf ahli Menko Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar. Selamat sore, Bu Retno, Pak Zaki. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno, jadi apa saja poin-poin dan alasan FSGI menolak usul program makan siang gratis itu dibiayai menggunakan dana BOS? Ya, pertama kalau mekanismenya atau polanya dipakai ya dengan menyebutkan nama lain, misalnya bos makan siang gratis gitu ya, itu mungkin tidak masalah. Artinya kalau memang mau seperti itu berarti anggaran 400-an T itu ya dimasukkan ke situ gitu. Nah, lalu dana bos yang lain mulai dari dana bos reguler, dana prestasi, kemudian afirmasi, ya harusnya tidak diganggu, bahkan kalau bisa sebenarnya ditambah karena selama ini sebenarnya minim. Yang kedua ya, ini kalau kemudian sekolah gitu ya menjadi penyelenggara ya, ini maka akan juga tentu merepotkan secara teknis. Nah, artinya kalau kemudian dimasukkan ke dana BOS, kemudian diberikan ke vendor, itu juga ada catatannya. Kalau ke vendor kan nggak mungkin lah vendor tidak mengambil untung. Nah, kalau vendor mengambil untung maka 15 itu sudah berkurang lagi. Ya, misalnya dari 15 menjadi diambil 4.000 untuk vendor dan kemasan, itu misalnya menjadi 11. Lalu susu. Nah, susu misalnya 3.000, berarti dari 11 dikurangi 3.000 itu hanya sekitar sisa 8.000. Kalau di 8.000, zaman sekarang 8.000 tuh mau makan makanan bergizi seperti apa. Jadi ini memang hal yang sebenarnya ya kami mempertanyakan gitu ya. Jadi kalau awalnya disebut dana BOS tanpa penjelasan bagaimananya ya tentu kami kaget karena dana BOS itu kan hanya sekitar 57 sampai 59 T itu udah seluruh anggaran beragam dan jenis nama BOS itu ya. Nah, lalu kemudian dimasukkan ke afirmasi. Kalau BOS afirmasi itu kan awalnya disebutnya BOS afirmasi. Nah, kalau kita ngelihat BOS afirmasi itu yang menerima itu hanya sedikit dan memang ditujukan kepada sekolah-sekolah yang berada di wilayah terluar dan tertinggal. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Tidak cukup untuk menggunakan dana BOS karena yang dibutuhkan untuk program makan siang gratis dananya sampai ratusan triliun rupiah, sementara dana BOS hanya sekitar 50 sampai 59 triliun nih Pak Zaki. Jadi sebenarnya apakah satu-satunya cara skema yang saat ini sedang diusulkan untuk menggunakan atau membiayai program makan siang gratis? Jadi Mbak, saya perlu jelaskan lagi, ini baru usulan. Ada skema lain ya. Dan usulan yang diusulkan oleh Pemda Kabupaten Tangerang pada hari Kamis lalu itu menggunakan instrumen bantuan operasional sekolah. Makanya ditambah dengan spesifik atau menurut Pak Menko afirmatif. Kenapa? Karena nanti yang diberikan bantuan terlebih dahulu ya itu daerah-daerah yang membutuhkan, tertinggal, terluar, dan terdepan. Jadi memang dari awal udah ada kata-kata BOS spesifik ataupun BOS afirmatif tanpa mengganggu BOS reguler. Jadi sekali lagi tanpa mengganggu BOS reguler. Nah, bagaimana mulai dari perencanaan, dasar hukum dan lain sebagainya. Inilah usulan-usulan inilah yang kemudian nanti ditampung di Kemenko Perekonomian. Untuk kemudian dirumuskan. Setelah dirumuskan baru diserahkan ke kabinet yang baru nanti. Apakah mau dijalankan ataupun mereka punya skema yang lain. Ini yang sekarang sedang dilakukan. Jadi masukan, saran, kritik, semua kami terima. Dan kami akan jadikan bahan. Sekaligus juga kita buatkan tabel-tabel atau matriks-matriks untuk jawaban-jawaban dari kekhawatiran tadi Bu Retno. Ya. Terima kasih. Dan forum ini Sapa Indonesia Malam juga menjadi sarana untuk masukan dari FSGI yang kemudian menolak untuk menggunakan dana BOS. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Zaki, Bu Retno, yang digunakan adalah dana afirmatif yang nanti akan disasarkan prioritasnya adalah anak-anak di wilayah atau daerah terluar dan tertinggal tanpa mengganggu BOS reguler. Anda setuju soal ini? Ya, kalau memang seperti itu, kan ini awalnya tidak ada ya sebenarnya pernyataan yang jelas terkait dengan itu. Tetapi kalau memang dari awal mau segitu, itu kan artinya harus ada pemetaan.
sekolah-sekolah mana, daerah-daerah mana. Karena kalau Pak merujuk pada kajian ilmiah yang dilakukan oleh Bank Dunia, anak Indonesia itu kan sebenarnya tidak terkategori sebagai anak-anak kekurangan makan. Nah, memang kekurangan makan itu berada di daerah terpencil, tertinggal, maka sebenarnya tawaran makan siang itu ya untuk lokasi-lokasi itu gitu. Nah, ini kan tidak pernah juga diungkapkan saat itu. Jadi tiba-tiba muncul seperti itu, dan apalagi uji cobanya kan tidak di daerah tertinggal. Uji cobanya atas inisiatif sebuah daerah, yaitu kabupaten di Tangerang gitu kan. Artinya orang juga berpikir, oh mau semuanya nih, karena anak-anak juga diwawancara kan di TV untuk kemudian memberikan pendapat-pendapatnya. Jadi kan publik tentu menganggap seperti itu gitu. Nah, lalu kemudian oh ini nanti untuk tertinggal ya. Memang kalau memang mau uji coba yang tertinggal ya mestinya gitu ya. Ini kan juga pengumuman KPU juga belum ada gitu ya. Tapi kemudian nanti kalau mau uji coba ya di daerah yang seperti itu gitu, sehingga kita menjadi jelas. Oh itu di sana gitu. Nah kalau ditanya FSGI ya bagaimana, ya kami kalau memang itu adalah sebuah kebijakan baik untuk rakyat silakan. Tapi tadi kalau berbicara pendidikan, maka sebenarnya yang dibutuhkan anak Indonesia itu lebih kepada akses terhadap pendidikan dan pendidikan yang berkualitas, bukan kemudian soal makan, kecuali di daerah-daerah yang mungkin tadi disebutkan oleh Pak Zaki, karena saya merujuk pada kajian ilmiah Bank Dunia ya, bahwa anak Indonesia itu tidak kekurangan makan. Pak Zaki, karena ini kan targetnya 70,5 juta anak, sebenarnya itu seperti yang disebutkan di daerah prioritas yang mendapatkan BOS afirmatif, artinya adalah di daerah-daerah tertinggal, atau di seluruh Indonesia sih, karena jumlahnya besar loh, 70,5 juta. Begini, ini kan program usulan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru. Tadi Ibu tanya, kenapa harus sekarang? Bu, pimpinan daerah di daerah itu semua dituntut untuk melakukan inovasi, terobosan, berbagai macam program yang atas situasi, kondisi, dan usulan dari masyarakat juga. Nah, antusiasme masyarakat di Kabupaten Tangerang terhadap program makan siang untuk anak-anak banyak pertanyaannya. Gimana caranya? Terus kapan dijalankan? Atas dasar inilah kemudian inisiatif Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan. Boleh nggak saya mengundang Pak Menko Perekonomian untuk datang? Nah, hari Kamis itulah Pak Menko memenuhi undangan dari Dinas Kabupaten Tangerang dan Pak PJ Bupati Tangerang. Terkait dengan tadi, pertanyaan mengenai cukup nggak sih 15.000? Ternyata Pak Menko memberikan penjelasan detail juga pada saat kunjungan bahwa 15.000 itu adalah untuk makan plus buah. Kemudian susunya berbeda. Nanti ada anggaran tambahan lagi untuk susunya. Mungkin masih seminggu 2 kali. Ya. Nah, bagaimana dengan porsi 15.000? Ternyata porsi 15.000 di Kabupaten Tangerang masih memungkinkan anak-anak mendapatkan asupan gizi berimbang dengan kalori yang cukup. Kita kembali ke soal anggarannya, loh. Pak Zaki, anggaran disebutkan adalah dana BOS. Gini Mbak, BOS itu adalah instrumen. Bantuan operasional sekolah ini adalah instrumen untuk menyalurkan transfer uang dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, terutama ke sekolah-sekolah langsung. Tanpa lagi melalui APBD atau pemerintah kota kabupaten. Jadi ini adalah instrumen yang sudah tersedia. Di instrumen yang tersedia ini sudah berjalan semua. Bagaimana proses evaluasinya, pemeriksaannya, kemudian operasional penggunaannya. Semua kepala sekolah itu wajib tahu mengenai penggunaan bantuan operasional sekolah yang sekarang sedang berjalan. Tapi cukupkah dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis? Ini mohon maaf nih Mbak, saya tambahin lagi nih. Ini spesifik ditambah. Jadi bukan menggunakan BOS reguler. Oke, ada tambahan. Mohon maaf ya. Mbak ya. Jadi ini tambahan. Makanya tadi rekeningnya berbeda. Tapi instrumen pengirimannya melalui instrumen bantuan operasional sekolah. Karena ini kan ada di sekolah-sekolah Mbak. Bukan di kota kabupaten nanti yang harus lelang lagi. Nah, mengenai vendor juga yang dipertunjukkan di SMP 2 Curu kemarin, pedagang di sekitar sekolah yang sudah dikurasi
sekali lagi sudah diperiksa dan dikurasi oleh ahli gizi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Gitu Mbak. Nggak berikan kesempatan untuk karena Bu sepotong-sepotong ini kadang-kadang infonya jadi berbeda-beda. Silakan Bu Retno, tanggapan Anda. Ya, kalau menurut saya ya, ini juga ya berbeda-beda karena penjelasannya juga berbeda-beda sih Pak ya. Enggak ada yang berbeda-beda Ibu. Dari pertama kami sudah menjelaskan sama. Enggak ada yang berbeda-beda. Ibu bisa lihat rekaman Pak Erlangga di Saya berikan SMP 2 kesempatan untuk Bu Curug. Retno, silakan Bu Retno. Ya. Iya Pak, kita ganti yang ngomongnya ya Pak ya. Enggak apa-apa, silakan Ibu. Ya. Ya, pertama ya ini kalau memang mau menggunakan itu, nanti kan juga berarti aturannya harus diubah juga. Ya, artinya gini loh, kalau selama ini dana BOS itu jelas kalau kita baca peraturannya. Dana BOS itu ditujukan untuk apa gitu. Tidak pernah kan dana BOS itu ditujukan untuk makan siang. Jadi dana BOS itu jelas, lalu jenis-jenis dana BOS-nya ada. Jadi dana BOS itu kan selama ini yang dikenal oleh publik adalah untuk pembiayaan sekolah. Ya. Mulai dari ya kegiatan guru honor, karena banyak sekali nih guru honor. Kemudian banyak sekolah kekurangan guru gitu. Nah, kemudian guru honor, kemudian kegiatan-kegiatan ATK dan lain-lain yang terkait dengan tadi operasional sekolah. Nah, lalu untuk sekolah-sekolah tertentu yang punya prestasi, maka diberikanlah dana BOS kinerja atau prestasi. Untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah-wilayah tadi, maka dilakukan atau kekurangan begitulah ya, maka dikasih BOS afirmasi. Dan perlu diketahui bahwa dana BOS kan hitungannya per anak per orang. Nah, itu tergantung sekali jumlah muridnya. Jadi ada sekolah yang muridnya cuma 30. Dia dana BOS-nya juga misalnya dia SD 900.000 kan SD 900.000, kemudian dikalikan 30 ya dalam setahun cuma dapat itu gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin soal makan, ini akan terjadi lonjakan yang luar biasa atau setidaknya penghitungan saya ya 10 kali lipat gitu kalau misalnya tadi semuanya makan. Nah, tapi kan tadi dijelaskan, oh ini mau beda yang di wilayah dulu gitu kan. Jadi kan artinya penjelasan yang sebelumnya kan semua sekian juta anak Indonesia makan tiap hari, di Eropa juga ada dan lain-lain, kan itu yang kami dengar selama ini gitu loh ya. Nah, jadi kalau masyarakat kemudian menilai begitu dan ada loh ucapan membutuhkan anggaran sekitar 450 triliun, itu kan keluar juga ucapan-ucapan itu waktu kampanye. Nah, jadi kalau 450 kan seluruh orang, seluruh anak gitu. Nah, dan bahkan itu termasuk 70,5 juta anak ya. Nah, iya, jadi kalau misalnya seperti itu, kita kan kaget juga. Ya ampun, selama ini tuh operasional sekolah kecil banget ya, gitu, untuk makan aja mencapai sekitar 450 triliun gitu. Itu yang kemudian ada di kepala kami. Kalau disebutkan tadi Pak Zeki ada anggaran BOS spesifik tanpa mengganggu BOS reguler. Gimana tanggapan Anda? Ya kan gini ya Mbak, BOS yang tadi dibilang, jadi gini, dana BOS yang sekarang digelontorkan pemerintah, total, jadi kalau dana reguler kan sekitar 57 T tuh. Tapi kan ada dana afirmasi, kinerja dan lain-lain sekitar 2 T lah gitu kan. Karena nggak semua dapat untuk BOS kinerja, nggak semuanya dapat untuk BOS afirmasi. Yang semuanya dapat itu hanya BOS reguler, yang 57 T tadi. Nah, kalau kita berbicara 59 ya, 59 T gitu yang selama ini yang sedang pemerintah gelontorkanlah di 2024 ini gitu ya. Kalau ngelihat jumlah itu dengan jumlah yang tadi makan kan berarti di luar tadi. Nah, tadi dibilang di luar. Kami paham berarti ini enggak diganggu tapi enggak ditambah juga kayaknya kebijakannya gitu. Jadi enggak diganggu tapi enggak ditambah karena semuanya kesedot makan siang. Kan itu yang ketangkap tuh. Nah, lalu di sini ada ralat tadi, oh itu nanti daerah yang ini saja. Nah, berarti itu dimasukkan gitu ya dalam spesifik khusus makan ya. Berarti memang nanti aturannya akan digunakan. Jadi gini, kita nggak mungkin ngomong apa kalau ada api, nggak ada api kan nggak mungkin ada, muncul asap ya. Gitu. Informasi yang masih informasi yang belum jelas inilah Pak Zaki kemudian membuat polemik. Apalagi juga dalam hal ini KPU juga belum memberikan pengumuman resmi siapa soal pemenang Pilpres. Ini saya kemarin di Kompas TV loh, saya jelasin. Gini ya, dari awal itu penjelasannya sudah lengkap kok. Bahwa yang dipergunakan itu adalah BOS spesifik. Kemudian ini adalah usulan yang juga berasal dari daerah.
dari Kabupaten Tangerang mengusulkan kepada Pak Menko, ini loh kalau nanti terjadi makan siang untuk anak-anak. Kemudian tadi banyak sekali mengenai hal anggaran dan lain sebagainya. Ini adalah belanja masalah yang dilakukan oleh Kementerian Perekonomian untuk dirumuskan nanti, disamerikan opsi-opsi penganggarannya dan lain sebagainya, dan diserahkan kepada kabinet yang baru nanti. Bagaimana Pak Menterinya akan menjalankan, itulah nanti yang kita tunggu. Tapi opsinya sudah dipersiapkan. Kalau itu mau dijalanin semuanya 400, ya anggaran yang nggak ada, kalau kata Menteri Keuangan yang baru gimana? Ya kan? Jadi emang harus bertahap. Kita mengusulkan ini lebih baik bertahap. Dan Ibu, mohon maaf, kami tidak pernah merubah-rubah kalimat. Dari awal juga pada saat hari Kamis itu udah jelas kok disampaikan Pak Erlangga. Baik, Pak Zaki. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Zaki. Terima kasih juga Bu Retno Listiarti sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.